liyabluwakum, untuk menguji kalian. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Allah nggak bilang yang terbanyak amalannya. Banyak orang kebaikannya Masya Allah banyak banget. Bahkan mohon maaf, ada orang kafir setahun itu paling sedikit dia nyumbang $1 juta. Apakah dia masuk surga? Enggak. Kalau dia nggak masuk Islam, dia meninggal dia nggak masuk Islam, dia nggak bakal masuk surga. Ya walaupun dia tambah lagi sedekahnya, nggak bakal. Ya, siapa di antara kita umat Islam, apalagi di sini di Cempaka Baru ini, yang pernah nyumbang setahun $1 juta? Ya, nggak ada. Ya bayangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak. Allah nggak katakan ayyukum aktsaru amala. Allah nggak bilang seperti itu. Siapa yang terbanyak amalannya, akan tetapi yang terbaik. Jadi di sini kita berbicara kualitas dalam beramal, bukan kuantitas. Ya, makanya ketika kita beramal, amalan apapun itu perhatikan 2 poin. Karena kalau tidak ada 2 poin ini pada amalan kita tersebut, yakin tertolak. Ya, yakin apa? Tertolak. Apa itu? Yang pertama al-ikhlas. Dan agama kita yang mulia ini dibangun di atas 2 pokok yang agung ini. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ketika kita beribadah, kita ikhlaskan semuanya karena Allah, lillah, bukan untuk yang lain, bukan karena yang lain, semuanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beramal, perhatikan, pastikan bahwa amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan SOP yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita beribadah, kita sudah ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya. Akan tetapi ternyata menyalahi SOP yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah bahwa pasti amalan kita itu tertolak. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya antum lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru, siapa yang mengada-adakan ritual baru dalam agama kami ini, kata Rasulullah, yang tidak ada tuntunannya dari kami, fa huwa raddun, maka dia itu tertolak. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan satu amalan, apalagi buat amalan baru, ya, berbuat amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, kita bisa pastikan bahwa amalan itu tertolak. Seikhlas apapun amalan tersebut. Nah, di riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan", barang siapa yang melakukan satu amalan, ya, satu ritual, laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka dia itu apa? Tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan main-main kalau masalah amalan. Makanya enggak, amalan itu kalau kata para salaf, ya, lebih bagus kita sederhana dalam sunnah. Ya, artinya sederhana aja, melaksanakan sunnah-sunnah yang ada aja. Ya, daripada melakukan amalan-amalan yang, ya, banyak melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena percuma, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya nih, orang kalau beramal tidak ikhlas, ya, dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya dia membawa, ya, karung berisi pasir, berat tapi tidak ada manfaatnya. Ya, capek, yang ada dia capek, akan tetapi enggak ada hasilnya. Ya, dia berkeringat, dia capek, bahkan mungkin pinggangnya patah gitu kan, seperti itu. Mungkin dia encok, keseleo dan lain sebagainya, nggak ada hasilnya. Ya, itu gambarannya bagi amal yang tidak ikhlas, tidak mengikuti SOP, tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.